yang mana di sana di Sungai Are itu dengan karakteristik airnya yang dingin, yang mana dari salju atau gletser itu dimungkinkan korban atau survivor masih di bawah karena kondisi air itu sangat dingin dan membekukan survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kravotalk. Jumpa lagi di episode yang kedua bersama saya dengan Khairul Anam. Pada podcast kali ini saya ditemani dengan Bapak Satrio. Beliau dari Basarnas Kabupaten Cilacap. Kita sapa dulu ya pemirsa. Halo Pak Satrio. Halo Mas Khairul Anam, selamat sore. Alhamdulillah sore Pak. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik ya. Ya, baik, Mas Anam sehat ya. Alhamdulillah baik Pak. Pada podcast kali ini, pemirsa, saya ditemani Pak Satrio dari Basarnas, bakal ngobrolin berita yang sedang hangat saat ini, yaitu terkait dengan kabar duka yang dialami oleh anaknya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu Eril ya. Tentu kita ikut prihatin, kita ikut sedih ya atas peristiwa yang dialami Eril. Maka dari itu kita juga perlu berdoa ya Pak ya, memberikan doa yang terbaik, apapun hasilnya, apapun kabar Eril di sana, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik gitu Pak ya. Iya. Oke, menurut Pak Satrio sendiri melihat fenomena Eril yang saat ini kabar terbarunya dari pihak keluarga mengikhlaskan ya Pak ya, menyatakan bahwa Eril meninggal. Mungkin dari Pak Satrio bisa memberikan pandangannya ya Pak ya, dari Pak Satrio sebagai kru di Basarnas, bagaimana pandangan Pak Satrio terkait dengan fenomena tersebut Pak? Ya, pertama-tama Basarnas mengucapkan turut bela sungkawa kepada Mas Eril yang tenggelam pada saat selam di Sungai Are, yaitu keluarga atau anaknya dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Oke Pak, kalau melihat perkembangan berita yang kita ikuti, banyak sekali elemen atau kru yang dilibatkan untuk pencarian atau menemukan Eril ya Pak ya. Kalau sejauh pandangan Bapak mengamati, siapa aja sih Pak yang terlibat mengikuti pencarian di sana Pak? Ya, pertama-tama Basarnas kalau menanggapi pencarian di Swiss itu sudah sangat updating sekali dalam artian menggunakan teknologi, menggunakan cara yang sesuai, cara yang maksimal dan sesuai dengan protap pencarian dan pertolongan. Yang mana di sana di Sungai Are itu dengan karakteristik airnya yang dingin, yang mana dari salju atau gletser itu dimungkinkan korban atau survivor masih di bawah karena kondisi air itu sangat dingin dan membekukan survivor. Jika terjadi di Indonesia, survivor itu kurang lebih 3 hari sudah muncul atau sudah mengambang ke permukaan. Menanggapi pencarian Mas Eril di Sungai Are Swiss, seyogyanya pemerintah Swiss melalui Kedubes Indonesia sebaiknya meminta bantuan Basarnas Indonesia, yang mana kita sebagai anggota Insarak itu kita bersama-sama atau berkolaborasi untuk melaksanakan pencarian Mas Eril. Insara itu organisasi semacam Basarnas tapi tingkat dunia gitu ya Pak ya?
tingkat Asia Pasifik dan tingkat dunia ya. Oke. Tapi sejauh ini apakah ada keterlibatan Basarnas, Pak, untuk pencarian itu? Kita masih menunggu permintaan dari pemerintahan Swiss, Oh ya, 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 yang Pak. mana kita sudah siap untuk timnya. Kita punya tim Basarnas Special Group yang mempunyai pengalaman operasi SAR di seluruh Indonesia dan dunia. Oke, tadi Pak Seperti Satrio menyebut topografi ataupun karakteristik sungai di sana yang suhu airnya dingin ya, Pak ya. Apakah itu menjadi penyebab sulitnya pencarian, Pak? Suhu di sana sangat dingin jika tubuh kita terbiasa di cuaca yang tropis masuk atau selam di air ya, di bawah permukaan air yang dingin, kita perlu beradaptasi. Yang mana di pinggir sungai tersebut, di Sungai Are itu ada papan peringatan, di situ tertuliskan kita diwajibkan untuk menghubungi atau menginformasikan ke petugas atau petugas keamanan atau lifeguard di sekitar Sungai Are tersebut. Yang kedua, kita wajib memakai pelampung. Yang ketiga, kita wajib terlihat oleh penduduk atau pengunjung atau petugas yang ada di situ. Karena karakteristik sungainya sangat dingin, yang mana asalnya dari salju atau gletser. Nah, kita terbiasa di tropis ya, kemungkinan kita kaget. Dan kalau misalkan selam di situ, kita belum terbiasa dengan arus permukaan, apalagi arus bawah permukaan itu sangat deras, tidak terlihat. Jadi kita harus beradaptasi terlebih dahulu. Oke, Pak. Kalau ngomongin biasanya ya, Pak ya, kalau korban kecelakaan di laut itu memang punya kemungkinan pasti muncul nanti dalam waktu kurun 3 sampai beberapa hari, atau memang punya kemungkinan memang nggak muncul gitu, Pak, ke permukaan, Pak? Kalau karakteristik di Indonesia yang selama ini Basarnas Cilacap khususnya, umumnya Basarnas pada umumnya di seluruh Indonesia, kita mengalami kejadian atau pengalaman operasi SAR itu kurang lebih 3 hari itu korban itu muncul dikarenakan 1 hari pada saat kejadian masih di permukaan, di hari yang kedua masih di tengah-tengah ya, di hari yang ketiga sudah mulai membengkak. Jadi alat tubuh atau organ tubuh dalam kita sudah mulai mengembang atau membengkak, jadi bisa mengembangkan badan kita yang kecil dan jadi besar, itu jadi kayak pelampung, jadi bisa mengambang itu. Untuk menanggapi unsur pencarian di Swiss ya, di sana pasti punya tim rescue yang handal. Oke, kalau menurut Bapak sendiri sampai sekarang lewat dari 6 hari ya, Pak ya, pencarian, tapi hasilnya Mas Eril ini belum ditemukan. Itu karena apa, Pak? Menurut Mas Satrio, menurut Pak Satrio? Iya, kemungkinan itu pasti ada. Yang pertama yaitu tadi yang saya sebutkan itu, kondisi airnya dari salju, yang mana karakteristik air salju itu membekukan kayak seperti kulkas. Oh iya Pak. Terus yang pertama, yang kedua kemungkinan, saya juga belum pernah ke situ ya, kemungkinan arus sungainya deras. Saya lihat di televisi itu ada batas yang paling jauh yang bisa dibuat berenang atau selam oleh pengunjung tersebut di bawah jembatan itu. Lebihnya dari jembatan itu tidak diizinkan. Mungkin Mas Airil ini lebih dari jembatan. Kita juga ya, kalau operasi SAR itu kita menjunjung tinggi kearifan lokal. Dalam artian bukan kekuatan yang lain seperti
yang lain-lainnya kita eh, menggali informasi ke penduduk sekitar, tempat mana yang biasanya tidak diizinkan untuk selam, maksudnya seperti itu. Kita hormati kearifan lokal penduduk sekitar, jadi kita hormati dan tidak kita langgar. Kita melakukan pencarian di sekitar tempat yang disakralkan, misalkan seperti itu. Oh. Ternyata kita juga harus memperhatikan hal-hal semacam itu ya Pak ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal di mana warga sekitar mempercayainya gitu ya Pak ya. Ya, tempat ya, dalam artian tempat bukan yang lainnya. Oke. Siap Pak. Oke Pak, tadi kan kita sudah ngobrolin pandangan terkait dengan insiden Mas Eril ya di sana. Tetapi selain itu kita juga butuh nih Pak edukasi atau pencerdasan, terlebih kita warga Cilacap di mana banyak kita jumpai ya Pak ya, perairan baik itu sungai ataupun laut itu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa bercerita Pak, kita sebagai warga Cilacap yang mungkin suatu saat kita juga bakal berwisata ataupun bersinggungan dengan air gitu ya Pak ya. Apa sih Pak rambu-rambu yang perlu kita perhatikan Pak? Oke, terima kasih Mas. Untuk perhatiannya, apabila berwisata di perairan, itu kita wajib menggunakan life jacket. Kita wajib izin kepada lifeguard di pantai tersebut, yang ada di pantai tersebut. Apabila lifeguard atau penjaga pantai tersebut tidak mengizinkan karena ombaknya tinggi, itu kita sebaiknya tidak berenang atau bermain air di pantai. Terus kita wajib melihat kondisi fisik dari ketinggian ombak, apakah ketinggiannya datar atau rata-rata kaca, atau bisa 3, 2 atau bahkan 5. Nah, kalau misalkan di pantai selatan karakteristiknya kan 4 meter, 3 meter ya. Mohon tidak diperkenankan atau mohon jangan berenang di pantai atau mandi di pantai. Tadi Pak Satrio menyebutkan wajib mengenakan jaket ya Pak ya? Life jacket. Life jacket. Sementara saya sering menyaksikan, melihat orang-orang yang mungkin di pantai sedang berwisata atau sedang melakukan pekerjaan ya Pak ya, dia tidak mengenakan life jacket ya Pak ya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Itu bahayakah atau gimana Pak? Ya, kebanyakan nelayan yang ada di pantai itu tidak mengenakan life jacket, dan sebaiknya nelayan kita anjurkan untuk ready atau disediakan life jacket di perahunya. Life jacket itu yang biasanya warna oranye itu ya Pak ya? Iya, life jacket yang ada gabusnya itu. Iya. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat sudah ada untuk mengapungkan diri. Ya, mudah-mudahan aman antisipasi. Kadang tadi Bapak bilang termasuk ya Pak ya yang tujuannya berwisata Pak, berenang di laut gitu ya Pak ya, di pantai, di tepi-tepi pantai, itu juga wajib mengenakan life jacket Pak? Iya, wajib, seharusnya wajib. Jadi penyedia wisata di pantai yang ada di Cilacap ini seharusnya menyediakan life jacket. Jadi yang mandi di pinggir sungai, di pinggir pantai, kita diawasi oleh lifeguard dan wajib mengenakan life jacket. Oke, tapi mungkin ya Pak ya, kita sering melihat nih Pak, teman-teman kita ataupun orang-orang yang berwisata di Cilacap itu tidak mengenakan pakaian tersebut Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Itukah pelanggaran atau ya diserahkan ke mereka gitu Pak? Ya, dengan catatan kalau mandi di pantai itu kondisi ombaknya nggak terlalu tinggi ya. Menggunakan life jacket nggak terlalu tinggi. Kalau tinggi tidak diperkenankan untuk mandi di pantai. Dan pertanyaan dari sampean seperti itu,
seyogyanya pengelola wisata tidak mengizinkan pengunjung untuk mandi di pantai karena karakteristik ombak di pantai selatan kan tinggi, Oh. lebih dari 3 meter. Hanya cukup untuk foto atau di pinggir-pinggir saja. Permainan air ya Pak ya, Iya, tidak berenang gitu Pak ya. kalau bermain air terlalu resiko, jadi Oh, di resiko pinggir-pinggir saja jadi melihat. Oke Pak. Mungkin ada lagi Pak rambu-rambu yang perlu diperhatikan kita Pak, yang nantinya mungkin bersentuhan dengan air Pak. Selain tadi pakai life jacket. Oke, untuk rambu-rambu yang sebaiknya ada di pantai itu sebaiknya ada jalur evakuasi apabila ada gempa atau misalkan Tsunami ya Pak ya? tsunami, iya, itu ada rambu-rambu evakuasi, arah evakuasi, titik berkumpulnya ada di lapangan terbuka atau tempat parkir. Arah-arahnya jelas, jadi pengunjung yang ada di pantai tersebut bisa melihat arah evakuasi tersebut, dan petugasnya bisa selalu menginformasikan menggunakan toa itu menginformasikan ke arah mana untuk evakuasi, dan selalu mengingatkan ke pengunjung jangan terlalu mandi di pantai, jangan terlalu menengah mandi di pantai dengan menggunakan toa tersebut, ada sirenenya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Satrio ya. Tadi menjadi insight baru buat kita, buat kita ya yang mungkin nanti bakal bersentuhan, bakal berwisata di medan perairan ya. Boleh jadi itu sungai ataupun laut gitu ya. Oke Pak, tadi itu kita ngomongin edukasi ya Pak ya. Ataupun langkah preventif ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, misalnya nanti suatu saat ada kejadian nih Pak, kejadian korban tenggelam di laut misalnya Pak. Nah, bagaimana sih reaksi dari Basarnas Pak untuk mengatasi kejadian tersebut? Oh iya, terima kasih Mas. Sebelumnya Basarnas itu punya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yaitu pencarian dan pertolongan, Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan, yaitu usaha mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang menghadapi musibah, bencana atau kondisi membahayakan manusia. Musibah, kecelakaan di jalan raya, kecelakaan jatuh dari ketinggian, biasanya pendaki jatuh dari ketinggian dari gunung, terus bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, terus kondisi membahayakan manusia dalam artian tenggelam di sungai, tenggelam di pantai, atau hilang di hutan, itu karakteristiknya. Untuk yang langkah-langkah Basarnas untuk mengevakuasi atau melakukan operasi SAR di perairan ya, kita pada saat terima informasi kejadian, semisalnya di suatu tempat tertentu, kita menginformasi balik, kita gali informasi, kita feedback, kita prekom, kita menerima informasi, kita exkom, kita meng-cross check di sekitar kejadian. Contohnya kalau misalkan di kejadian di Jetis, pantai Jetis, kita meng-cross check ke kecamatan, ke Koramil, ke kantor desa. Kalau misalkan ada laporan, kita langsung aksi, kita cari informasi ke keluarga korban juga, dari ketika unsur dari Koramil, Polsek dan Pemerintahan pemerintah setempat. desa itu pasti ada keluarga korban yang laporkan. Kita cross check dulu ke keluarga korbannya, kita persiapan alat, petugas siaga menginformasikan ke BCC, dalam artian Basarnas Command Center, ke pusat. Jadi Basarnas punya command centernya,
Setelah itu kita berangkat, kita briefing di lokasi, kita persiapan di kantor, persiapan peralatan dan personil serta kendaraan. Kita berangkat ke lokasi, setelah dari lokasi kita lakukan koordinasi Mas. Dengan unsur terkait kita lakukan koordinasi bagaimana pola pencariannya. Misalkan disepakati pola pencariannya menggunakan perahu karet. Kita menggunakan perahu karet dari Basarnas, dari BPBD. Kalau dari relawan yang lainnya membantu personil, kita combine. Kita combine di posko sama di perahu karet. Kita lakukan pencarian dengan metode square, paralel, dan sebagainya. Oke Pak, jadi sudah ada langkah-langkahnya tersendiri ya Pak ya untuk melakukan pencarian gitu ya Pak, ataupun pertolongan ya terhadap insiden yang sedang dihadapi gitu ya Pak ya. Ya, misalnya kasusnya terjadi di laut nih Pak, kan sangat mungkin dia nanti muncul ataupun mengalir ke mana, entah di mana gitu ya Pak ya. Nah, itu strategi dari Basarnas memerinci nih Pak, kira-kira prediksi jangkauan korban itu di mana, itu bagaimana nih Pak? Oh iya. Ya, sebelumnya kita Basarnas itu mempunyai alat yang canggih Mas. Namanya Aqua Eye. Aqua Eye ya. Apa nih Pak? Aqua Eye Underwater Rescue Device dan Rescue Net. Jadi Aqua Eye itu semacam indikator atau radar, jadi mengetahui posisi korban atau survivor yang mana diketahui dengan tanda Y atau X itu. Ya, Y itu korban dan X-nya bukan. Jadi diketahui dengan posisi postur. Kalau manusia posturnya kan ya seperti ini kan, kita lurus itu. Kemudian kalau misalkan tenggelam itu tangannya ada yang beruntung, ada yang seperti ini, macam-macam kan. Nah, di situ di alat Aqua Eye itu ada monitor. Nah, monitornya kita pegang di atas perahu karet. Terus ada alatnya yang radar itu ditenggelamkan di air sambil perahu karetnya bergerak. Jadi petugas rescue-nya ini menenggelamkan alat Aqua Eye itu atau underwater rescue device. Jika ada korban di situ, di monitor itu tampak atau tampil di radius berapa derajat, di berapa meter dari posisi ini perahu karet. Terus kita selami menggunakan manusia atau tim rescue. Itu kalau sudah tertangkap radar ya Pak ya? Ya. Oke, ternyata sudah canggih juga ya Ada peralatan. satu lagi. Terus kalau sungai itu kita menggunakan rescue net atau jaring. Jaring. Di apa ya namanya, bendungan. Itu kita kasih jaring. Jadi biar terjaring, atau misalkan di muara. Atau sebelumnya muara kita kasih jaring, kita jaring sungai tersebut apabila korban ini dimungkinkan mau melewati muara, jadi bisa terjaring oleh betul. rescue net, jadi gampang. Oke, ternyata seperti itu ya pemirsa, strategi pencarian yang dilakukan oleh Basarnas. Saya sangat apresiasi nih Pak sama Basarnas karena lembaga pemerintah ya yang fokus pada kegiatan penyelamatan jiwa gitu ya Pak ya. Oke. Jiwa manusia. Oh, betul Pak. Makasih tadi sudah mengoreksi ya Pak ya. Siapa tahu jiwa nyamuk kan nggak perlu ya Pak ya. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin ada sesuatu yang menarik nih Pak, pengalaman Bapak selama bekerja di Basarnas Pak. Sesuatu yang menarik ada Mas, di suatu tempat ya, tempat itu kita diperintahkan atau diminta untuk mencari keluarganya yang tenggelam itu selama 24 jam. 24 jam. Jadi jam 12 sampai jam 12 malam ya. 12 malam sampai 5 sampai subuh kita tetap melakukan
pencarian menggunakan perahu karet, yang mana SOP dari pencarian dan pertolongan itu kita sampai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lama juga ya Pak ya. Setelahnya itu kita gunakan untuk koordinasi dan melakukan pola pencarian untuk keesokan harinya. Nah, di situ keluarga korban atau survivor itu tidak mau tahu dan ingin cepat diketemukan ya. Ya namanya keluarga korban ya, ingin cepat diketemukan. Kita sampai kerja sampai kita bagi menjadi beberapa shift dengan melibatkan, kita nggak bisa kerja sendirian, kita mesti melibatkan potensi SAR, yang mana alhamdulillah di Jawa Tengah ini potensi SAR-nya atau relawan itu sangat banyak sekali, yang mana sekarang di Purbalingga yang terlibat sampai 200 orang. Wow. Nah kita alhamdulillah di Jawa Tengah Cilacap ini khususnya sangat banyak sekali potensi SAR-nya. Dari situ kita bagi Mas, dari di kejadian itu kita bagi menjadi beberapa shift, diganti, jadi tetap kita ada yang mendampingi tim Basarnas itu sampai pagi, sampai keesokan harinya. Alhamdulillah 3 hari sudah Ketemu ya Pak ya. ketemu Tadi itu kejadiannya di mana Pak? di Cilacap. 3 hari, terus itu dalam keadaan sudah meninggal. Iya, meninggal. Jadi yang menarik itu ini ya Pak ya, kesadaran dari relawan ya di luar Basarnas untuk ikut tadi ya Pak ya. Benar, untuk ikut serta melakukan operasi SAR. Kesenangannya, hobinya mereka kumpul sama keluarga, sanak saudara, mereka tinggalkan untuk misi kemanusiaan. Wah, hebat, luar biasa ini ya Pak ya. Relawan. Oke, mungkin terakhir nih Pak, nasihat buat saya pribadi ataupun teman-teman Kreavotalk di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini, apa sih Pak bagaimana sih nih bagaimana cara meningkatkan kesadaran kita nih Pak, agar kita juga punya nilai-nilai peduli terhadap keselamatan manusia, keselamatan jiwa manusia Pak. Bagaimana cara meningkatkannya nih Pak? Pertanyaan bagus. Iya, semoga bisa menjadi motivasi ya. Amin. Jadi saya untuk kasus saya sendiri atau pengalaman saya sendiri untuk meningkatkan kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita, kepekaan kemanusiaan ke sekitar kita, itu kita sebaiknya kita melihat orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Kita yang pertama itu, yang kedua kita perbanyak teman, khususnya relawan-relawan atau potensi SAR, itu mereka yang punya kesibukan, punya hobi, punya keluarga, mereka tinggalkan. Jadi kita berkaca ke mereka. Jadi kita dengan banyak teman relawan itu kita bisa merubah sedikitnya dari kebiasaan kita yang dari nyaman, di zona nyaman, kita bisa bermanfaat oleh manusia yang lainnya. Terus yang ketiga, kita diwajibkan menurut agama Islam ya, kita sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat oleh orang lain. Di SAR ini, khususnya di SAR ini yang dipertanggungjawabkan oleh, maksudnya yang dikelola oleh Basarnas, ada organisasi atau instansi pemerintah, maksudnya ada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang SAR, yaitu Basarnas. Mari kita bersama-sama untuk melakukan kegiatan sosial. Apabila ada kejadian yang membutuhkan pertolongan kita, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan operasi kemanusiaan. Semoga usaha kita untuk membantu sesama manusia membuahkan hasil dari kita, untuk kita, mungkin keluarga kita ya, mungkin anak-anak kita nanti, mungkin keluarga kita ada keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, betul sekali Pak Satrio ya. Tadi kata kuncinya adalah
meningkatkan kesadaran, kepekaan kita terhadap sekitar ya Pak ya. Yang pertama dengan melihat orang yang mungkin nasibnya tidak seberuntung kita. Yang kedua dengan mengikuti atau mengkondisikan circle kita atau lingkungan kita ke orang-orang yang peduli ya, semacam relawan tadi ya Pak ya. Iya. Dan yang ketiga kita harus menyadari kita adalah makhluk sosial, jadi harus bermanfaat kepada lingkungan sekitar ya Pak ya. Wah, menarik sekali nih nasihat dari Pak Satrio ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Oke, teman-teman ya, Krevotalk, kita tadi sudah ngobrol panjang lebar ya dari awal, dari insidennya Mas Eril sampai pada edukasi ya terkait dengan keselamatan, terus peningkatan kesadaran kita terhadap sesama gitu ya. Baik Pak Satrio, terima kasih atas inspirasinya, edukasinya. Mudah-mudahan Pak Satrio sehat selalu, Amin. berkah selalu ya Pak ya. Amin. Dan doakan juga nih Pak kami dan juga teman-teman untuk terus berkarya positif ya Pak ya. Iya. Mungkin dari saya cukup Pak. Untuk tim Kreavo, terima kasih telah diundang di studionya Kreavo. Semoga Sama-sama. Kreavo jaya selalu, Amin. sukses selalu, dan personilnya sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin. Oke, thank you Pak Satrio dan juga teman-teman. Sekian ya episode kedua Krevotalk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.